Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Sabaruddin, NIM 426 17010. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang knowledge area manajemen proyek. Nah, knowledge area manajemen proyek ini ya, bisa dikatakan lingkup pengetahuan manajemen proyek, atau sering pula disebut dengan elemen manajemen proyek. The element of project management adalah cakupan bahasan atau bidang pengetahuan yang terdapat di dalam manajemen proyek tersebut. Nah, elemen atau knowledge area yang dimaksud terdiri dari pertama, project scope, yang kedua, project time, yang ketiga, project cost, yang keempat, project human resource management, yang kelima, project risk management, yang keenam, project communication management, yang ketujuh, project quality management, yang kedelapan, project procurement management, yang kesembilan, project integration management. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan project scope management. Nah, pada project scope management ini mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan scope yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverable sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Deliverable yang dimaksud bisa berupa produk, jasa, prosedur, sistem maupun keluaran dalam bentuk yang lainnya. Nah, pembahasan project scope manajemen meliputi scope planning, menjalankan bagaimana ruang lingkup proyek didefinisikan, diverifikasi dan dikontrol, serta bagaimana WBS didefinisikan. Nah, selanjutnya scope definition, membuat scope statement yang menjabarkan justifikasi proyek, penjelasan produk, deliverable, dan tujuan proyek yang meliputi aspek biaya, mutu, dan jadwal sebagai acuan untuk membuat WBS. WBS ini kepanjangannya adalah Work Breakdown Structure, menjabarkan scope statement menjadi suatu susunan deliverables yang mudah di-manage, serta dikelompokkan berdasarkan deliverable utama. Scope verification, mendapatkan persetujuan deliverable proyek secara formal. Scope control, mengontrol perubahan ruang lingkup proyek. Nah, yang selanjutnya ini project time management. Nah, untuk meliputi proses yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek sesuai waktu yang telah ditetapkan. Di sini pembahasan project time management meliputi penyusunan jadwal proyek, monitoring jadwal proyek, pengontrolan perubahan jadwal proyek. Nah, selanjutnya adalah project cost management. Nah, pada pembahasan project cost management meliputi ini cost estimating, estimasi atau dibilang cost estimasi, membuat perkiraan biaya atau sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu aktivitas. Cost budgeting, budget menyusun total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek dan menetapkan cost baseline. Cost control, mengontrol faktor-faktor penyebab varian biaya dan menjalankan prosedur kontrol perubahan. Yang keempat, project human resource. Nah, pembahasan project human resource management meliputi human resource planning, mengidentifikasi kualifikasi dan jumlah personil yang dibutuhkan, serta mendokumentasi peran dan tanggung jawab masing-masing, menunjuk atau mendapatkan personil tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan proyek tersebut. Membentuk project team dengan meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim untuk meningkatkan kinerja proyek tersebut. Mengelola project tim dengan mengkoordinir dan memonitor kinerja tim, memberikan umpan balik dan membantu memecahkan masalah proyek. Nah, selanjutnya itu project risk management. Nah, di sini project risk management meliputi risk management planning, menentukan metode pendekatan, perencanaan, dan pelaksanaan manajemen risiko yang akan ditetapkan. Risiko identification, mengidentifikasi potensi risiko, membuat kategori risiko berdasarkan karakteristiknya serta mendokumentasikannya. Nah, quality type risk analysis, memperkirakan dan menganalisa kemungkinan dan besar dampaknya yang akan ditimbulkan risiko tersebut. Yang selanjutnya adalah kuantitatif risk analysis, membuat penilaian hasil analisis dan menentukan prioritas risiko. Risk responsive planning, menentukan tindak lanjut untuk mengantisipasi dampaknya. Risk monitoring dan controlling,
memonitor risiko yang sudah teridentifikasi dan mengidentifikasi munculnya risiko baru, mengevaluasi pelaksanaan risk response plan dan mengontrol dampak yang ditinggalkan. Nah, catatan kategori risiko terdapat dari manajemen proyek risiko yang terkait dengan manajemen proyek, misalnya kurang dukungan dari pihak manajemen, proses manajemen proyek tidak memadai, ruang lingkup dan deliverable proyek tidak jelas dan sebagainya. Teknologi risiko yang terkait dengan desain dan implementasi proyek yang bersifat teknis, misalnya adopsi teknologi baru yang tidak sesuai dengan platform lama sehingga memunculkan bug. Sumber daya risiko yang terkait dengan sumber daya proyek, misalnya pendanaan, ketersediaan personil yang memenuhi kualifikasi, ketersediaan sarana dan prasarana, alokasi sumber daya dan sebagainya. Organisasi risiko yang terkait dengan isu internal organisasi, misalnya konflik kepemilikan, proyek perubahan kebijakan perusahaan dan sebagainya. Eksternal risiko yang terkait dengan faktor eksternal di luar proyek dan organisasi, misalnya faktor alam, perubahan regulasi pemerintah, isu ketenagakerjaan, krisis monitor dan sebagainya. Yang keenam ini adalah project communication management. Nah, pada pembahasan project communication management ini meliputi communication planning, menentukan perencanaan komunikasi proyek yang sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh stakeholder, informasi distribusi, menyediakan informasi proyek dan mendistribusikan sesuai perencanaan, performance reporting, melaporkan status dan kemajuan proyek secara objektif dan tepat waktu. Yang keempat ini manajemen stakeholder, membina dan mengelola komunikasi yang efektif dan efisien dengan stakeholder untuk memenuhi kebutuhan serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan proyek sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah project quality management. Nah, pembahasan ini meliputi quality planning. Quality planning ini menentukan standar mutu dan standar konfigurasi yang sesuai untuk proyek dan cara pemenuhannya. Quality assurance melakukan aktivitas mutu untuk memastikan pelaksanaan proyek telah memenuhi standar proyek yang telah ditetapkan. Quality control memonitor kesesuaian hasil proyek terhadap standar konfigurasi yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi cara mengeliminasi penyebab kegagalan tersebut. Project procurement management. Nah, project ini meliputi procurement planning, menentukan kebutuhan pengadaan barang atau jasa oleh vendor atau kontraktor, membuat judul pelaksanaan pengadaan, solicitation planning, menyusun dokumen pengadaan dan kriteria penilaian, conduct solution, mengadakan penjelasan lelang, melaksanakan lelang dan menerima proposal penawaran yang diajukan vendor atau kontraktor. Source selection, memilih dan menunjukkan vendor atau kontraktor pemenang. Kontrak administration, menyiapkan dokumen kontrak, kemudian bersama-sama vendor dan kontraktor pemenang mereview dan menyempurnakan isi kontrak. Kontrak closure, penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak, pembelian dan pelaksanaan. Yang ke-9, project integration management. Nah, di sini manajemen ini meliputi membuat project definition sebagai gambaran awal proyek, membuat project management plan, mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek, memonitor dan mengontrol aktivitas proyek mulai dari initiation planning, execution sampai dengan closing proyek, mengintegrasikan pelaksanaan prosedur kontrol perubahan atau change control prosedur. Selanjutnya itu menyelesaikan dan menutup proyek secara formal. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.